teror TNI pada tanggal 19 November 2011. Latar belakang demo damai. Lembaga Sekolah Teologi adalah pusat pengajaran nilai-nilai kerajaan Allah, yaitu salam, damai sejahtera, keamanan, kenyamanan, kehidupan manusia di bumi. Tetapi Tentara Nasional Indonesia telah meneror sivitas sekolah teologi, menyebabkan lembaga teologi tetap berdemo damai di kantor DPRD Nabire terhadap aksi teror yang telah dilakukan TNI di sekolah teologi Waterford Tapioca. Pada tanggal 19 November 2011, jam 10 pagi, jam 12 siang, dan jam 3 sore, dalam aksi teror oleh dua kompi tentara menanyakan kepada siswa dan mahasiswa dengan pertanyaan sebagai berikut. 1. Apakah kamu datang dari Enaro Tali atau Paniai? 2. Apakah di sini membagi-bagikan senjata kepada masyarakat di sini? 3. Apakah kamu gembala jemaat? 4. Kami TNI siap menjalin hubungan kerjasama dengan lembaga teologi di sini untuk komunikasi ke depan bersama-sama dengan siswa dan mahasiswa. 4. Kami memeriksa KTP. 6. Kami datang membangun tenda di samping kampus STA dan ST Waterford. 7. Mengambil gambar gedung sekolah teologi atas dan gedung belajar ST Waterford Nabire. Dilihat dari kondisi akhir semua ini, bagian dari teror kepada lembaga pendidikan teologi, bahkan juga bagian dari teror masyarakat Kabupaten Nabire dan kepada masyarakat Papua luas. Sedang terjadi Kabupaten Paniai, kabupaten lainnya di negeri ini. B. Berbagai isu meresahkan kehidupan masyarakat Papua, yaitu berbagai isu murahan menyebar luas dan menyusup masuk dalam kehidupan masyarakat Papua melalui SMS, komunikasi langsung lewat telepon, bahasa-bahasa lisan sebagai berikut. 1. Pada tanggal 1 Desember 2011 akan mengibarkan bendera bintang kejora di seluruh tanah Papua. 2. Pada bulan Desember 2011 TPNOPM siap perang bersama dengan TNI Polri di tanah Papua. 3. Pada bulan Desember 2000 ini, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengakui kedaulatan kemerdekaan bangsa Papua. 4. Seorang intelektual Papua Pegunungan Tengah yang ada di Kota Jayapura menyuruh kepada orang-orang Pegunungan Tengah segera tinggalkan Kota Jayapura sebelum tanggal 20 November 2011 karena akan ada operasi besar-besaran di asrama mahasiswa dan rumah-rumah masyarakat Papua Pegunungan. Isu-isu murahan tersebut di atas menyebabkan dampak yang terlihat dalam kehidupan masyarakat pribumi bangsa Papua maupun masyarakat non-Papua sebagai berikut. 1. Pasukan TNI Polri bertambah banyak di atas tanah Papua, membuat masyarakat Papua tidak aman, takut, kehidupan takut seperti negeri orang lain walaupun hidup di atas tanahnya sendiri. 2. Penerapan pasukan TNI Polri bertambah banyak di seluruh tanah Papua, bagaikan seperti menghadapi masyarakat bangsa Papua memiliki senjata, membuat hidup traumatis. 3. Penerapan pasukan TNI Polri di tanah Papua menggiat aksi teror kepada masyarakat pribumi Papua berlebihan seperti sweeping KTP, sweeping senjata tradisional, masuk di rumah masyarakat dengan sikap gertakan, todongan senjata di seluruh tanah Papua. 4. Mulai aksi operasi rumah-rumah masyarakat pribumi Papua digencarkan untuk alasan sweeping KTP, senjata tradisional di seluruh tanah Papua. Seluruh kendaraan darat Kota Nabire dan di seluruh tanah Papua dikuasai TNI Polri non-organik dengan topi pengusaha. 6. Sumber daya alam Papua, seni-seni ekonomi rakyat Papua di tanah Papua dikuasai oleh TNI Polri, menyebabkan ekonomi rakyat Papua tidak berdaya dan kehidupan rakyat Papua hidup di bawah garis kemiskinan. 7. Sikap TNI Polri berlebihan mempertunjukkan segala alat perang milik negara Republik Indonesia kepada masyarakat asli Papua yang tidak berdaya menjadi pelanggar HAM berat di atas tanah Papua, memojokkan martabat
dan karakteristik orang Papua sebagai warga negara Indonesia. 8. Sikap arogansi TNI Polri di atas tanah Papua membuat hidup dan kehidupan orang asli Papua hidup dalam trauma di atas tanahnya sendiri dari sejak tanggal 1 Mei 1963 hingga sekarang. Bagian ketiga, sikap pernyataan sikap. 1. Pernyataan sikap disampaikan kepada 1. Bapak Presiden Republik Indonesia di Jakarta. 2. Bapak Kepala Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta. 3. Bapak Menteri Pertahanan dan Keamanan Republik Indonesia di Jakarta. 4. Bapak Ketua DPR dan MPR Republik Indonesia di Jakarta. Berdasarkan permasalahan di atas, sikap pernyataan kami Lembaga Pendidikan Teologi dengan tegas menyatakan bahwa 1. Segera hindari dan hentikan segala teror, intimidasi, kekerasan terhadap sekolah-sekolah teologi, kekerasan terhadap penyebaran ajaran agama Kristen, mempersulit pengurusan surat izin bangunan tempat ibadah, selalu memihak kepada agama mayoritas di Indonesia. 2. Segera menarik diri TNI Polri non-organik menguasai tanah Papua, mengintimidasi, membunuh orang Papua dari atas tanah Papua, membuat kehidupan orang Papua takut. 3. Pemerintah Kabupaten Nabire, Polri segera menertibkan KTP masyarakat imigran yang sedang menguasai tanah Papua, menyedot kekayaan sumber daya alam Papua secara ilegal di atas tanah Papua. 4. Pemerintah daerah, kota, kabupaten dan provinsi Papua serta TNI Polri segera membuat membatasi berbagai bentuk kekerasan, intimidasi, teror terhadap rakyat bangsa Papua sebagai warga negara. Yang keenam, kelima. Yang kelima, Bapak Presiden Republik Indonesia segera membuka diri peluang dialog dengan rakyat bangsa Papua untuk menyelesaikan akal persoalan masalah Papua dengan segera. Demikian pernyataan kami dan atas penyelesaian masalahnya diucapkan terima kasih. Nabire, tanggal 23 November 2011. Tim Aksi Damai Sekolah Tinggi Teologi Waterford Nabire. Ketua Pendeta Daud Awet MDM, Sekretaris Lukas Muyepa. Mengetahui penanggung jawab Ketua ST Waterford Nabire, Pendeta Yande Nawipa Emma MTH. Ketua Kepala Sekolah STA Waterford Nabire, Pendeta Martin Pakage SMK. Demikian pernyataan sikap kami yang dapat diteruskan kepada pemerintah pusat untuk demi kedamaian bagi bangsa Papua. Kepada Ibu Ketua, silakan mengambil pernyataan ini. Untuk dapat seluruh anggota DPR tetap datang mengambil menerima pernyataan sikap ini. Kepada Ibu Ketua dan seluruh anggota DPR maju ke depan mengambil pernyataan kami.